nabi palsu adanya di dalam kekristenan sendiri dalam pandangan Yesus. Kalau di Islam gampang. Nabi palsu itu pasti di luar istri. Siapa bilang? Makanya belajar ini deh. Bahkan turun temurun loh, misal kayak kamu misalkannya punya mama, mamamu Buddha dari Pak Jokowi. Nanti mamamu itu bisa dikasih sama anaknya Pak Jokowi dan itu boleh digauli, disetubuhi. Nggak ada larangan menggauli budak dalam Bible, itu nggak ada. Ya, bahkan ada contohnya. Ya, itu Abraham menggauli budak, ada. Dan bahkan di Kristen sendiri ya Tuhannya nggak marah ketika tokoh-tokohnya punya gundik. Seperti Abraham punya gundik, Daud punya gundik, nggak ada tuh Tuhan marah-marah. Kalau budak itu masih mending ya, itu sama seperti milik kepemilikan. Ya, tapi kalau di Kristen gundik aja tuh perempuan sundul untuk diihu-ihu tanpa ada pernikahan, tanpa ada kepemilikan boleh di apa? Di si gitu di gitu boleh dianu gitu. Boleh dianu boleh gitu ya. Boleh, nggak ada larangan di Kristen. Di Kristen itu nggak ada kayak aturan dilarang kamu, bahkan dalam satu Petrus pasal 2 nomor 18, kalau kamu pembantu, ya ini kalau ada orang Kristen jadi pembantu, kalau misalkannya mau ditusbol lubang duburnya sama majikannya nggak boleh lawan. Ada tuh satu Petrus pasal 2 nomor 18. Jangan melawan kepada majikan baik, jangan kalian melawan, tunduklah kepada majikan walaupun dia bengis gitu. Jadi kayak kalian harus tunduk. Kalau misalkannya majikan kalian ingin membuka pakaian dalam kalian terus ngetusbol dubur kalian, itu nggak boleh lawan, kata kata kitab kalian gitu. Jadi nggak ada larangan sebenarnya. Ya, bahkan justru di apa ya, difasilitasi gitu loh, dengan cara kalau misalkan kalian mau dianu sama majikan kalian tuh nggak masalah, nggak ada larangan, itu ada dalam kitab kalian gitu, ada gitu. Ngarang nenek lampir, wah Vin, oke makasih ya, aku kasih data Vin ya. 1 Petrus pasal 2, oke kita baca. Sorry ya, aku di sini baca dalil ya. 1 Petrus nih, 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Saya bingung, teman-teman Kristen itu pernah baca Bible nggak sih? Masa nggak tahu ayat itu? Nih baca ya dek ya, adik-adik Kristen baca ya. Nih, hai kamu hamba-hamba, nih hamba-hamba nih, pembantu-pembantu, budak-budak, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Misal nih, kamu tuh bukan cuma patuh kepada majikan yang baik, tapi majikan kamu yang pengen memperkodok kamu, kamu juga harus patuh, nggak boleh lawan. Kan dalilnya jelas diperkuat di dalil lain, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan gitu loh. Nggak boleh ngelawan, nanti Yesus marah. Misalnya kalian itu pembantu, kalau dipakai sama majikan ya terima aja, karena Yesus suruh begitu. Gitu. Berarti nabi-nabi terdahulu kayak hewan. Sebenarnya bukan nabi-nabi terdahulu ya, karena kami nggak pernah percaya bahwa nabi-nabi itu kayak binatang seperti yang digambarkan dalam Bible. Kalau dalam Bible Tuhannya yang nyuruh. Kayak Hosea pasal 1 ayat 2 disuruh memperanakkan anak-anak sundal. Kayak Nabi Yesaya disuruh telanjang bulat. Nggak ada guys. Justru di agama Kristen dan agama Yahudi itu jangan, sangat-sangat jelas manusia itu diciptakan sama seperti hewan, nggak pakai baju di awal tuh, nggak dibekali baju, nggak dibekali ilmu pengetahuan. Beda kalau dalam Islam itu Nabi Adam diciptakan dengan diberikan pakaian dan juga diberikan ilmu, diajarkan. Kalau di agama teman-teman kita Kristen itu Adam dan Hawa itu seperti hewan di awal, bogol gitu, nggak berbusana gitu. Selain tidak berbusana, tidak dibekali ilmu pengetahuan. Jadi emang betul kayak
digambarkan seperti hewan gitu. Justru ketika dia makan pohon pengetahuan baik dan buruk, akhirnya dia tahu baik dan buruk, dan kemudian dia tahu kalau dia punya kemaluan, dan dia tuh Tuhan malah marah gitu loh. Karena menurut Tuhan itu yang baik gitu. Ketelonjongan itu hal yang baik menurut Tuhan gitu. Jadi kalau ada yang bilang berarti nabi-nabi terdahulu itu kayak binatang, iya, dalam Bible memang digambarkan seperti hewan. Pertama mulai dari Adam, kemudian kayak Daud, Yesaya, Hosea, bahkan Yehuda. Yehuda itu udah nggak maaf ya, udah birahi ya, udah birahi, pergilah ke tempat prostitusi. Tahu-tahu ketemu menantunya dipakai sama dia. Nah, itulah nenek moyang Yesus. Itu fakta. Dan memang apa namanya? Kata somat dalam Islam boleh beli budak lalu digauli lalu dijual lagi. Benarkah? Gini, misalnya kalau di dalam Islam itu ada terjadi perang dunia misalnya, maka untuk menyelamatkan orang yang sudah ditangkap sama orang itu boleh dibeli untuk menyelamatkan dia. Tapi di Islam itu disuruh untuk memerdekakan. Banyak ayat disuruh memerdekakan budak, beda dengan agama Kristen ya. Kalau perbudakan itu selama-lamanya nggak boleh dimerdekakan ya, nggak ada perbudakan itu boleh dimerdekakan. Kayak di imamat kita lihat ya, imamat kalau di dalam Kristen itu Tuhannya Kristen bukan cuma suruh tusbol aja budaknya, tapi diwarisi, kayak diturun temurun tuh nggak boleh dimerdekakan. Itu Imamat pasal 25 nomor 46 tuh ayatnya. Ini Tuhannya orang Kristen ya. Ini Yesus tapi belum jadi Yesus dia. Maksudnya tuh dia masih jadi firman, masih ada di dalam tubuhnya Bapa gitu. Jadi dia belum keluar, tapi ini Bapaknya Yesus sih. Aku nggak tahu kehendaknya Bapak Yesus dengan kehendak Yesus sama atau enggak. Karena kalau kehendaknya Bapak suruh perbudak orang-orang selama-lamanya, kita nggak tahu. Nah ini nih, 46 ya, ayat 46. Gratis ongkir di TikTok Shop, untungnya paten kali. TikTok Shop gratis ongkirnya paten kali. Belanja 100 rupiah untuk pengguna. Kita nggak tahu. Nah ini nih, 46 ya, ayat 46. Nih. Nih ya, ini Tuhan, ini Yesus ya, ini Yesus nih. Yesus yang belum jadi firman. Karena kan kalau Yesus berkehendak apa, Bapa berkehendak apa, Yesus kan sama gitu. Berarti ini kehendaknya Yesus juga gitu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, dan yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik kamu Israel, dan janganlah memerintah dengan kejam yang sorry. Mana ini? Entar lu salah. Aduh, salah. 46 ya. Kamu nih, juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, kamu boleh membelinya. Tuh, boleh membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Tuh, tuh ya, Juan ya. Ini Tuhannya Kristen ya, Juan. Ini Yesus yang belum jadi orang. Kamu harus membagikan, aduh, kemana lagi nih? 47. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tuh, itu nggak boleh dimerdekakan bodok itu. Bukan cuman boleh di apa-apain, ditusbol juga boleh, nggak ada larangannya mentusbol budak di dalam Bible, mana ada orang di Petrus aja disuruh untuk tunduk patuh kalau mau dia apa-apain sama majikan yang bengis gitu. Tuh, ini Yesus belum jadi firman ya. Waktu itu Yesus masih numpang di tubuh Bapa. Maksudnya masih ada dalam tubuh Bapa, kayak masih belum keluar gitu. Kayak Yesusnya belum ada gitu loh. Karena kalau dalam pandangan Kristen kan Yesus itu keluar dari Bapa sebagai logos. Itu dia masih ada di dalam diri Bapa gitu loh. Dan Yesus nggak mungkin Bapa ingin mengajarkan untuk memperbodoh terus tiba-tiba Yesus enggak berantem dalam hati. Aku ingin memperbudakmu. Jangan Bapa, nggak mungkin kan, apa yang dikehendaki Bapa itu juga yang dikehendaki Yesus. Kalau Bapa menghendaki orang Israel itu memperbodoh orang selama-lamanya, berarti itu ini. Tapi nabi palsu ada di mana? Mohon penjelasan. Oh, ini bagus nih. Kalau mau bahas nabi palsu tuh Matius 7 nomor 15. Aku tuh seneng banget bahas Bible. Yesus itu ngajarin nabi palsu ada di mana? Nabi palsu itu ternyata adalah ya, Paulus, kata Yesus. Indikasinya Paulus. Nih, contoh kayak Matius. Nih, ini ya, Matius pasal 7 nomor 15 ya. Jadi nabi palsu itu ada dalam kitab kalian, ada. Tuh. Siapa nih nabi palsu nih?
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar tuh ngaku-ngaku tuh pengikut Yesus tuh. Seperti domba, ini berarti Kristen nabi palsu karena ngaku-ngaku domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Gitu. Jadi kalau udah ngaku-ngaku domba, kalian bukan cuma ngaku domba loh, kalian ngaku anak Tuhan loh. Ya. Yang ada jadi yang nabi palsu itu nih, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Udah kena peringatan, guys. Nah, nggak bisa. Sementara Paulus adalah pohon buruk yang dipercaya berbuah baik sama teman-teman Oten. Gitu. Jadi kalau kita bicara nabi palsu adanya di dalam kekristenan sendiri dalam pandangan Yesus. Kalau di Islam gampang. Nabi palsu itu pasti di luar istri. Siapa bilang? Makanya belajar ini, Dek. Ya ampun, nabi palsu ini justru taresteng. Nih, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, ngaku-ngaku saya tuh pengikut Yesus, domba, ya kan? Tetapi emang pernah Nabi Muhammad nyamar-nyamar? Tapi kalau Islam Enggak, reliable. diandelin banget memang. Dengan metode tadi, metode transmisi karena secara namanya. epistemologi gagal gitu loh. Mulai lagi. Kayak ditanya, siapa penulisnya? Nggak tahu. Dari mana sumbernya? Nggak tahu. Bagaimana metodologi penulisannya? Nggak ngerti. Kapan dituliskan? Kira-kira. Jadi semua tuh kayak kira-kira, isi kitabnya aja kira-kira. Kira-kira gitu. Menurut anggapan orang itu yang ada. Nah kalau Quran tuh beda. Hadis kita nggak usah Quran terlalu tinggi. Kita pakai hadis aja, hadis doif. Hadis doif aja terkadang sanadnya itu adalah orang-orang yang memang dikenal pada masanya. Tapi terkadang namanya ada si Chan ini salah satu periwayat hadis. Tapi dia udah tua waktu itu 90 tahun waktu dia bicara. Jadi doif. Kenapa? Bisa jadi dia lagi gigau karena dia udah tua gigi. Saya dengar. Jadi itu namanya itu namanya metodologi juga, kritik terhadap metode gitu loh. Jadi nggak bisa nih si Chan ini diterima omongannya karena pada waktu dia lagi ngomong waktu itu dia lagi di warung tua karena dia sering mabuk jam-jam segitu gitu. Gitu. Nah jadi ada namanya itu analisis kayak gini Kang Chan. Analisis itu kan metode dan analisis. Mereka ini orang-orang ateis ini itu ingin dan sebenarnya mereka tahu kalau itu tidak mungkin ya. Hal yang abstrak, hal yang goib itu mereka pengen dijelaskan secara saintifik itu. Padahal aku udah kutip dan mereka sepakat dalam dunia saintifik aja tidak semua itu bisa diempirikan. Walaupun mungkin dengan rasionalitas, metodologi. Nah, ketika mereka mengusung metodologi, iya kalau misalnya kita nggak percaya dengan lubang cacing, kita kan percaya ada begini, ini kalau seandainya begini, mutar gini, nanti ada ion ini. Iya, saya juga bisa, tapi saya tidak seperti itu contoh. Saya sangat mudah mencoba membuktikan bahwa Quran ini adalah perkataan Tuhan apa. Bagaimana mungkin? Coba tunjukin satu kitab di muka bumi ini yang ketika kitab itu ditulis di dalamnya itu ada sebuah klaim yang tak terbantahkan sampai detik ini. Berarti penulisnya hebat dan jago banget gitu loh. Dan klaim itu bukan cuma satu, ada beberapa gitu loh. Ada 3 kalau nggak salah, ada 4 yang sangat jelas banget. Dan bagi mereka itu bukan metode. Kopla itu metode, hantu belau. Jadi aku bilang kayak sebenarnya yang menolak semua menolak metode kami merasionalkan keberadaan Tuhan itu bukan kami yang menolak kalian, tapi kalian yang menolak kami. Karena ketika kalian kayak si Bro Haka kemarin, Uni percaya Musa itu belah laut karena Tuhan daripada Musa belajar dulu ke sebuah negara terus datang lagi dengan mempelajari pasang surutnya air. Kalau saya percaya apa yang diusung sama cocokmologi dari mukjizat yang coba disaintifikkan, kenapa kalian menolak ketika informasi yang non saintifik tervalidasi secara saintifik yang tak terbantahkan? Kan lucu cara berpikir mereka gitu loh. Mana ada nggak teman kita mungkin naik? Siapa? Tahu yang cara berpikirnya begitu? Boleh naik? Kayaknya nggak ada. Kayaknya mereka tuh nggak mau di Komal aku. Sedangkan di Komal mereka sendiri aja mereka terintimidasi sama aku. Itu tadi malam ada si Ivan. Aku nggak mau nyerang pribadi ya. Aku tuh ngomong. Gimana percaya itu laut apa? Kayak gini. Kalau ini Bung Haka nih, si Heru ya. Heru bilang gini. Jadi Uni percaya kalau Nabi Musa itu membelah lautan karena kuasa Tuhan ketimbang
ada salah satu scholar yang mencoba merasionalkan mukjizat itu dengan cara sebenarnya Musa itu bisa jadi pada waktu itu pergi ke sebuah daerah mempelajari waktu pasang surut air. Waktu air surut, waktu itulah dia berlomba-lomba. Itu sangat rapuh dan sangat-sangat menistakan ilmu pengetahuan. Kenapa? Kalau memang itu mau dibahas, iya kali Musa sempat-sempatnya kompak ya nanti kejar gua pas lagi pasang surut ya airnya biar gue bisa kabur. Kompak ya jam segitu ya. Gue udah tahu sekarang jam surutnya air jam 7 sore ya. Ntar lu kejar gue jam segitu ya. Kompak aja kita, udah. Pasang surut. Mereka, Dalilnya pasang surut. Siapa yang mendalilkan? Bentar, bukan, dari mana? Bukan dalil. Bukan maksudnya Itu siapa hipotes. saintis? Ya hipotes. Siapa yang memberikan hipotesa Siapa bahwa namanya itu adalah pasang surut? Siapa ya namanya tadi malam? Siapa teman-teman? Tadi malam si Kang Chan nggak nonton. Aku kan nggak ingat nama-nama orang itu. Saya udah Yang minta naik. Sebelum ini naik saya minta naik. Oh, ada aku nggak naikin. tahu. Aku kan bukan moderator, nggak tahu. Harusnya Kang Chan up gitu ya. Saya mau nanya, orang ateis tidak tahu prima causa gitu. Aku juga sama Apriyadi juga menarik banget ya argumennya. Dia bilang kenapa Uni nggak percaya dunia ini infinite. Ternyata ketika aku lihat ada Hawking walaupun kemudian ada buah revisi ya kayak lagi berubah cara berpikirnya bahwa mustahil gitu loh kalau dunia ini berasal dari ini harus nanti sampai ke singularitas gitu. Nanti akan ada masa yang tidak mungkin bisa bertahan. Nah, aku tadi malam tuh malah waktu aku ngobrol tuh malah aku bilang gini. Ya, kekal itu artinya apa? Apa kekal? Iya, kekal itu kan tidak berubah dan seperti itu selama-lamanya. Lah, alam bumi ini aja terbentuk dari ledakan, artinya bukan seperti ini awalnya. Jadi kayak aku bilang tuh kalau bilang alam semesta itu mencakup ini nih, bumi ini nih. Bumi ini aja secara teori aja dari ledakan dulu, artinya kan dari sesuatu kekal yang tidak berubah. Iya, kekal itu kan tidak berubah abadi. Dapat definisi dari mana kekal tidak berubah? KBBI. Nah, ini nih, 46 ya, ayat 46. Nih ya, ini Tuhan, ini Yesus ya, ini Yesus nih. Yesus yang belum jadi firman. Karena kan kalau Yesus berkehendak Bapa berkehendak apa, Yesus kan sama gitu. Berarti ini kehendaknya Yesus juga gitu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu dan yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik kamu Israel dan janganlah memerintah dengan kejam yang mana nih? Entar lu salah. Aduh, salah. 46 ya. Kamu nih, juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, kamu boleh membelinya. Tuh, boleh membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Tuh ya, Juan ya. Ini Tuhannya Kristen ya, Juan. Ini Yesus yang belum jadi orang. Kamu harus membagikan, kemana lagi nih? 47. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tuh, itu nggak boleh dimerdekakan bodok itu. Bukan cuma boleh di apa-apain, di tusbol juga boleh, nggak ada lah larangannya mentusbol budak di dalam Bible, mana ada orang di Petrus aja disuruh untuk tunduk patuh kalau mau dia apa-apain sama majikan yang bengis gitu. Tuh, ini Yesus belum jadi firman ya. Waktu itu Yesus masih numpang di tubuh Bapa. Maksudnya masih ada dalam tubuh Bapa, kayak masih belum keluar gitu. Kayak Yesusnya belum ada gitu loh. Karena kalau dalam pandangan Kristen kan Yesus itu keluar dari Bapa sebagai logos. Itu dia masih ada di dalam diri Bapa gitu loh. Dan Yesus nggak mungkin Bapa ingin mengajarkan untuk memperbodoh terus tiba-tiba Yesus enggak berantem dalam hati. Aku ingin memperbudakmu. Jangan Bapa, nggak mungkin kan apa yang dikehendaki Bapa itu juga yang dikehendaki Yesus. Kalau Bapa menghendaki orang Israel itu memperbodok orang selama-lamanya, berarti itu ini. Tapi nabi palsu ada di mana? Mohon penjelasan. Oh, ini bagus nih. Kalau mau bahas nabi palsu tuh Matius 7 nomor 15. Aku tuh seneng banget bahas Bible. Yesus itu ngajarin nabi palsu ada di mana? Nabi palsu itu ternyata adalah ya, Paulus, kata Yesus. Indikasinya Paulus. Nih, contoh kayak Matius. Nih, ini ya, Matius pasal 7 nomor 15 ya. Jadi nabi palsu itu ada dalam kitab kalian ada. Tuh.
Siapa? Nih, nabi palsu nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar tuh ngaku-ngaku tuh pengikut Yesus tuh. Seperti domba. Ini berarti Kristen nabi palsu karena ngaku-ngaku domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Gitu. Jadi kalau udah ngaku-ngaku domba, kalian bukan cuma ngaku domba loh, kalian ngaku anak Tuhan loh. Ya. Yang ada di jadi yang nabi palsu itu nih, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Udah kena peringatan, guys. Nah, nggak bisa. Sementara Paulus adalah pohon buruk yang dipercaya berbuah baik sama teman-teman Oten. Gitu. Jadi kalau kita bicara nabi palsu adanya di dalam kekristenan sendiri dalam pandangan Yesus. Kalau di Islam gampang. Nabi palsu itu pasti di luar istri. Siapa bilang? Makanya belajar ini, Dek. Ya ampun, nabi palsu ini justru karesteng. Nih, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, ngaku-ngaku saya tuh pengikut Yesus, domba, ya kan? Tetapi emang pernah Nabi Muhammad nyamar-nyamar jadi orang Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi?